Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara mendalam mengenai konsep dasar delik pers dan bagaimana hal tersebut menjadi batasan bagi kebebasan berekspresi dalam dunia jurnalistik. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akmaja, NPM 221010-284. Topik ini penting dibahas karena media berperan besar mempengaruhi opini publik. Namun, kebebasan pers bukan berarti kebebasan yang tanpa batas. Ada konsekuensi hukum ketika sebuah pemberitaan menimbulkan kerugian bagi individu atau publik. Apa itu delik pers? Delik pers adalah segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan proses penyebaran informasi melalui media massa seperti surat kabar, portal media online, televisi, radio, atau media digital lainnya seperti sosmed. Delik pers muncul ketika pemberitaan melanggar hukum, misalnya menuduh seseorang melakukan kejahatan tanpa bukti. Delik pers membatasi penyalahgunaan kebebasan pers. Jurnalis bebas mencari dan menyampaikan informasi, namun tidak boleh memanipulasi fakta atau merugikan orang lain. Tujuan utama pengaturan delik pers adalah menciptakan pemberitaan yang akurat, berimbang, tidak menyesatkan, menghormati hak privasi, menghindari fitnah dan provokasi. Dengan kata lain, delik pers adalah rem agar kebebasan pers tidak berubah menjadi kebebasan yang merusak. Landasan hukum delik pers ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-Undang pers menjadi fondasi utama bagi media di Indonesia. Beberapa poin penting tentang undang-undang ini yaitu menjamin kemerdekaan pers agar media tidak dapat dibungkam kekuasaan. Hak tolak, jurnalis berhak menolak, membuka identitas narasumber. Selanjutnya, hak jawab dan hak koreksi. Setiap pihak yang dirugikan oleh berita berhak meminta koreksi atau klarifikasi. Undang-undang ini juga memperkuat kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga penyelesai sengketa pers. Walaupun undang-undang ini tidak mengatur sanksi pidana secara langsung, pelanggaran etika jurnalistik dapat menimbulkan proses hukum melalui aturan KUHP. Yang kedua, landasan hukum tentang delik pers ini yaitu terdapat pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP berisi pasal-pasal yang sering digunakan untuk kasus delik pers, antara lain pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, memprovokasi permusuhan atau keresahan. Walaupun kasus pers seharusnya diselesaikan melalui mekanisme undang-undang pers, praktiknya banyak laporan menggunakan KUHP, terutama pasal pencemaran nama baik. Baik, selanjutnya jenis-jenis delik pers. Yang pertama yaitu pencemaran nama baik. Terjadi ketika media menayangkan informasi yang menyerang kehormatan seseorang tanpa verifikasi. Contoh seperti menuduh pejabat korup sebelum pejabat tersebut terbukti bahwa dia tersangkut pada kasus korupsi. Yang kedua itu adalah hoax. Hoax adalah informasi yang tidak benar, namun disebarkan seolah-olah benar. Dampaknya dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan keresahan, bahkan menggerakkan massa. Yang ketiga itu ujaran kebencian. Konten yang mengajak atau memprovokasi kebencian terhadap kelompok tertentu. Misalnya kan berdasarkan ras, agama, etnis, identitas sosial tertentu ataupun suku. Dalam kasus ini media bisa diproses karena menyebarkan konten yang memicu diskriminasi. Yang keempat yaitu penghinaan. Berbeda dengan pencemaran nama baik, penghinaan biasanya lebih berbentuk serangan verbal terhadap martabat seseorang. Misalnya menuduh seseorang bodoh, rendah moral, tanpa bukti. Selanjutnya contoh kasus delik pers di Indonesia yaitu kasus hoax yang memicu kerusuhan, misalnya penyebaran berita palsu terkait kondisi politik atau bencana yang menimbulkan kepanikan politik,
pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik pejabat. Banyak pejabat melaporkan media karena merasa dirugikan, meskipun belum tentu pemberitaan tersebut salah. Media yang melanggar kode etik jurnalistik, contohnya menampilkan foto korban kekerasan tanpa sensor atau memuat berita dengan narasumber anonim tanpa verifikasi. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa etika jurnalistik tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, peran Dewan Pers. Dewan Pers berfungsi sebagai penengah atau mediator ketika terjadi konflik antara media dan masyarakat. Poinnya yaitu melakukan mediasi agar kasus tidak langsung masuk ranah pidana, menegakkan kode etik jurnalistik yaitu standar moral profesi jurnalis, melindungi kebebasan pers agar jurnalis tidak mudah didiskriminalisasi, memberi rekomendasi penyelesaian kasus kepada pihak-pihak yang bersengketa. Bila media mengikuti rekomendasi Dewan Pers, kasus biasanya tidak diteruskan ke ranah hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang batasan kebebasan pers. Kebebasan pers, pers itu bebas untuk mencari, memperoleh, menyebarkan informasi. Tanpa kebebasan ini, publik tidak bisa mendapatkan informasi objektif dan demokrasi menjadi lemah. Namun, hak ini ada batasnya juga, seperti tanggung jawab jurnalisme. Jurnalis wajib memberikan fakta yang sudah diverifikasi, menyajikan informasi berimbang, menghindari prasangka atau opini yang menyesatkan, tidak menyudutkan pihak tertentu secara sepihak, menghormati privasi dan martabat narasumber. Kebebasan tanpa tanggung jawab adalah penyebab utama munculnya delik pers. Selanjutnya, dampak delik pers itu yaitu jika jurnalis atau media melanggar hukum, dampaknya sangat serius seperti sanksi hukum, dampak berupa denda, kurungan, tuntutan perdata. Selanjutnya, kerugian reputasi. Media bisa kehilangan kredibilitas. Sekali masyarakat tidak percaya, sangat sulit membangun reputasi itu kembali. Yang ketiga, kerugian finansial, biaya hukum yang sangat besar. Selain itu, pengiklan dapat menarik diri dari media itu. Selanjutnya, yang keempat, pembekuan atau pencabutan izin. Kasus ekstrim bisa membuat media dilarang operasi lagi. Selanjutnya, pencegahan delik pers agar jurnalis terhindar dari masalah hukum, yaitu yang pertama, patuhi kode etik jurnalistik. Kode etik adalah standar moral profesi yang mengatur kejujuran, independensi, perlindungan narasumber, tidak menipu atau menjebak narasumber. Yang kedua, verifikasi fakta berlapis. Informasi tidak boleh ditayangkan sebelum diverifikasi oleh lebih dari satu sumber. Yang ketiga, prinsip harus berimbang nih. Setiap pihak harus mendapat hak bicara. Jika satu pihak dituduh, pihak yang dituduh harus diberi ruang klarifikasi. Yang keempat, edukasi dan pelatihan. Jurnalis harus memperbarui pengetahuan tentang hukum pers, etika jurnalistik, teknik verifikasi, cara menghindari misinformasi. Kesimpulan pada pembahasan ini yaitu delik pers muncul ketika kebebasan pers digunakan secara tidak bertanggung jawab. Untuk menjaga kualitas informasi, masyarakat harus lebih melek literasi media. Dan juga pers harus tetap independen. Jurnalis harus selalu mematuhi etika dan melakukan verifikasi dengan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Pers dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi pada negeri ini. Baik, sekian dari saya. Presentasi saya ini yang membahas tentang delik pers, konsep dasar delik pers. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.